Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aturan rantai. Di aturan rantai ini biasanya dipakai untuk suatu fungsi yang berbentuk komposisi. Jadi misalkan kita punya fungsi seperti ini. Jadi Y adalah merupakan fungsi komposisi. Nah, jadi untuk mendapatkan turunannya, ini kita lakukan permisalan dulu. Jadi misalkan U sama dengan GX. Jadi kalau U dimisalkan adalah GX, maka Y-nya akan menjadi Y sama dengan FU. Jadi Y adalah fungsi dari U, kemudian U-nya adalah fungsi dari X. Nah, untuk mendapatkan turunannya, Y aksen ini atau sama saja kita mencari dy per dx, ini kita menggunakan aturan rantai, yaitu jadi seperti ini. Jadi Y aksen sama dengan dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Di fungsi Y nya ini kan fungsi U, kita turunkan terhadap U, kemudian fungsi U nya ini fungsi dalam X, kita turunkan terhadap X. Nah, nanti bisa juga diperluas, jadi kalau komposisinya ada tambahan komposisi lagi di dalamnya sini, maka ini bisa juga kita nyatakan misalkan Y aksen sama dengan dy per dx, ini sama dengan ini dy per du, kemudian dikali misalkan du per dv dikali dv per dx. Jadi seperti ini. Jadi ininya sama ya. Jadi dari sini du, ini di sini du. Jadi ini du, ini dv, ini yang pertama adalah dy-nya di sini. Ini yang jadi yang terakhir. Dx-nya jadi yang terakhir di sini. Contohnya, misalkan kita punya fungsi Y sama dengan 3x kuadrat ditambah misalkan 7x dikurangi 3 pangkat 6 misalkan. Nah, jadi kalau mengerjakan ini bisa kita anggap komposisi dua fungsi ya. Jadi misalkan U sama dengan 3x kuadrat plus 7x min 3. Jadi kalau ini jadi U, maka sekarang Y-nya adalah U pangkat 6. Sehingga Y aksennya, turunannya, ini sama dengan dy per dx. Kita pakai yang ini ya. Di dy per du dikali du per dx. Jadi ini diturunkan terhadap U, jadinya adalah ini diturunkan terhadap U, 6U kuadrat. Dikali ini diturunkan terhadap X. Jadinya adalah 6X plus 7. Maka ini menjadi, ini biasanya 6X plus 7 ini ditulis di depan, 6 dikali 6X plus 7. Kemudian ini U kuadrat, U-nya dikembalikan jadi 3X kuadrat plus 7X min 3 kuadrat. Seperti ini. Kemudian misalkan contoh berikutnya. Jadi biasanya aturan rantai ini juga dikombinasikan dengan fungsi trigonometri. Jadi misalkan kita punya soalnya adalah Y sama dengan sin misalkan 5x kuadrat. Nah, kalau seperti ini kita misalkan U, jadi U-nya adalah 5x kuadrat, maka Y-nya menjadi sin U. Sehingga turunannya Y aksen sama dengan dy per dx sama dengan dy per du
dikali du per dx. Ini y-nya, sin u diturunkan terhadap u. Jadi kalau sin x diturunkan jadi cos x, kalau sin u diturunkan jadi ya ini cos u dikali du per dx. Ini diturunkan terhadap x, 5x kuadrat diturunkan terhadap x jadinya adalah 10x. Ini biasanya yang tidak mengandung trigonometri ditulis di depan, jadi 10x dikali cos u. U-nya dikembalikan 5x kuadrat, cos 5x kuadrat. Contoh berikutnya. Untuk contoh yang ini, yang jadi ada 3 perkalian. Misalkan y sama dengan sin, ini misalkan 5x kuadrat plus 1 pangkat 4. Nah, seperti ini. Jadi kalau seperti ini bisa kita misalkan u sama dengan u-nya adalah 5x kuadrat plus 1 pangkat 4. Maka y-nya menjadi sin u. Jadi ini kita misalkan u. Nah, sedangkan u sendiri ini juga masih merupakan fungsi komposisi. Jadi bisa kita misalkan v sama dengan misalkan 5x kuadrat plus 1. Maka u-nya menjadi, ini kita misalkan v, maka u menjadi v pangkat 4. Nah, kalau kita mencari y aksen, dy per dx, jadi y-nya fungsi u, maka y-nya kita turunkan terhadap u. Dikali, ini du, di sini pasti du. U-nya fungsi v, maka ini kita turunkan terhadap v. Kemudian fungsi v, ini fungsi x. V-nya adalah fungsi dalam x, maka ini dx. Jadi dia nanti akan muncul 3 perkalian. Di sin u diturunkan terhadap u, hasilnya adalah cos u. Dikali ini kita turunkan terhadap v, menjadi 4v pangkat 3. Ini kita turunkan terhadap x, menjadi 10x. Maka hasilnya adalah ini 10 dikali 4, 40 x, v pangkat 3, v-nya adalah 5x kuadrat plus 1, 5x kuadrat plus 1 dikali cos u. Cos u-nya adalah 5x kuadrat plus 1 pangkat 4. 5x kuadrat plus 1 pangkat 4. Sekian, terima kasih.